Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Slamet Widodo, dosen Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP Al-Hikmah Surabaya. Saya mengampu mata kuliah pendidikan IPS SD, di mana IPS SD ini di dalamnya ada mata kuliah proyeksi bumi. Nah, di dalam mata kuliah yang telah saya laksanakan, saya menggunakan pendekatan DIA atau disebut delivery, interaction, dan assessment. Sebelum saya menjelaskan pendekatan ini, saya akan menjelaskan deskripsi singkat terkait mata kuliah proyeksi bumi. Mata kuliah proyeksi bumi merupakan mata kuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa semester 3 dengan bobot 2 SKS, di mana mahasiswa akan dibentuk kompetensi untuk menguasai pembelajaran IPS SD dengan baik. Di dalam mata kuliah tersebut digunakan pendekatan berbasis masalah dan berbasis proyek dengan pembelajaran Student Centered Learning atau SCL. Nah, mata kuliah ini terdiri dari beberapa pembelajaran ya, yang terbagi dari beberapa materi. Yang pertama terkait dengan konsep dasar geografi, yang kedua tentang pembentukan jagat raya, yang ketiga litosfer, pedosfer, yang keempat terkait dengan hidrosfer, yang kelima tentang konsep lingkungan SDA, yang keenam terkait dengan sistem informasi geografis, dan terakhir 7 itu geografi masa depan. Baik, setelah kita mengetahui deskripsi singkat mata kuliah proyeksi bumi tadi, saya akan menjelaskan pendekatan yang saya gunakan tadi, yakni DIA. Yang pertama, delivery. Di dalam pembelajaran, saya akan menyampaikan mata kuliah dengan menggunakan buku pedoman utama atau referensi utama dalam perkuliahan, yakni textbook karangan Hengst tahun 2011 dengan judul Ensiklopedia Geografi Term Konsep terbitan California. Dengan buku tersebut diharapkan mahasiswa dapat belajar dengan referensi utama yang digunakan mayoritas oleh kampus-kampus lainnya. Yang kedua, selain menggunakan tadi, saya juga akan menggunakan metode diskusi untuk pembelajaran, sehingga mahasiswa bisa kerjasama dengan teman, dengan studi-studi lapangan, kasus-kasus yang ada di lapangan dibawa di kelas. Yang kedua adalah interaction. Dalam interaksi ini saya akan mendorong setiap mahasiswa untuk aktif atau berkomunikasi dua arah. Ini tidak hanya saya sebagai dosen mendominasi kelas, namun juga mahasiswa aktif, baik bertanya, berdiskusi, menyampaikan pendapat, atau mungkin memberikan informasi terbaru yang belum diketahui. Untuk memperlancar itu, saya juga membentuk WhatsApp group yang di dalamnya terdiri dari dosen mahasiswa untuk menyampaikan hal-hal yang tidak tersampaikan di tatap muka. Selain itu juga saya akan menggunakan learning management system yang dimiliki oleh kampus dengan harapan mahasiswa dapat memantau pembelajaran, karena di dalam LMS tersebut berisi materi dan tugas-tugas yang harus dituntaskan. Terakhir adalah assessment. Di assessment ini saya selalu menerapkan prinsip objektif, di mana setiap mahasiswa memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh nilai yang maksimal dengan mengesampingkan faktor-faktor lainnya, sehingga keadilan dalam penilaian dirasakan oleh setiap mahasiswa. Sedangkan aspek penilaian yang saya gunakan adalah dengan beberapa domain ya. Ada domain kognitif yang terdiri dari 2 aspek, masing-masing UTS, UAS dengan porsi 10%, produk dan psikomotor 25%, dan portofolio 20%. Sehingga jika ditotal 100%. Baik, berikut ini adalah cuplikan pembelajaran atau video pembelajaran mata kuliah proyeksi bumi. Hari ini kita akan belajar bersama-sama terkait dengan perkembangan jagat raya dan pembentukan bumi. Ya. Di
Di sini nanti teman-teman akan belajar yang pertama sejarah singkat awal bagaimana jagat raya ini berkembang. Yang kedua, teman-teman juga akan belajar berbagai teori yang nanti muncul yang melatar belakangi sejarah tadi ya. Dan yang ketiga nanti kita akan coba berdiskusi bagaimana nanti teori-teori itu dihubungkan dengan fenomena yang ada saat ini gitu. Nah, sebelum ke materi hari ini ya, kita sebelumnya sudah belajar tentang konsep geografi. Ada berapa konsep geografi? 3. Yang pertama ya, place atau tempat ya. Jadi geografi mempelajari tentang tempat. Baik. Nah, apa yang harus teman-teman kuasai setelah nanti selesai mengikuti perkuliahan hari ini? Yang pertama adalah harus bisa menjelaskan teori-teori pembentukan jagat raya ya. Nanti ada beberapa teori yang diusulkan dan saat ini masih diakui teori tersebut. Yang kedua, membedakan dan mengklasifikasikan teori. Nah, nanti ada beberapa teori, teman-teman silahkan kaji apa perbedaan persamaan. Terus yang ketiga, menganalisis teori. Ya, jadi teori yang ada kita coba gali berdasarkan sudut pandang tertentu, misal dari sudut pandang ilmu pengetahuan, Islam atau sebagainya. Terus yang keempat, nanti kita membuat simpulan ya, bagaimana teori perkembangan jagat raya. Nah, ini adalah referensi yang teman-teman dapat gunakan ya sebagai bahan belajar mandiri di rumah ya. Ya, ada ensiklopedia geografi term, themes dan konsep ya. Ada ya study skill for geography. Ada geografi, ini modul yang berbahasa Indonesia, ada human geography, dan yang terakhir ada geography education in Japan ya. Ini sebagai gambaran nanti bagaimana teman-teman bisa menerapkan pembelajaran IPS dalam aspek geografi di SD ya. Acuannya yang sangat terkenal saat ini ya Jepang gitu. Baik teman-teman, kita langsung mengawali dari sebuah pertanyaan singkat ya. Yang pertama, apa yang dimaksud galaksi? Barangkali ada teman-teman sebelum ini sudah pernah belajar atau membaca artikel apa yang dimaksud dengan galaksi. Yang tahu? Saya Ustaz. Oh ya, bagus. Silakan Mbak Rindu. Menurut saya galaksi itu sistem bintang-bintang yang berukuran sangat besar. Bintang-bintang yang berukuran besar. Sangat bagus sekali. Ada yang lain? Ya, cukup ya, cukup Mbak Rindu. Baik. Berikutnya pertanyaan kedua, apa yang kamu ketahui tentang sistem tata surya? Silakan. Ada yang mau? Saya Ustaz. Oh ya, Mbak Nurul belakang sangat aktif ini berdua. Silakan Mbak. Menurut saya tata surya itu adalah sistem benda langit yang terdiri dari matahari, planet, satelit, asteroid, meteoroid, dan komet, dan matahari itu sebagai porosnya. Ustaz. Oke, bagus ya pendapatnya Mbak Nurul. Ada lagi yang lain yang depan? Cukup. Saya setuju. Ya, setuju pendapatnya Mbak Nurul ya. Oke. Nah, betul yang disampaikan oleh Mbak Rindu dan Mbak Nurul tadi ya. Wah, kita sedikit banyak sudah mengetahui. Ya, namun faktanya ya, setelah kita akses media sosial ya, di media-media terpercaya, ternyata ada beberapa orang yang menganggap ya bumi atau planet itu tidak bulat ya, namun bumi itu datar ya. Seperti di sini ada detik.com ya, ada belasan kaum bumi datar pada yang mengomentari tweets Elon Musk ya. Terus ada yang dari Kompas ini tentang siapa filsuf ya, jadi masih diperdebatkan siapa filsuf yang mengatakan bumi itu bulat, bumi itu datar. Nanti kita coba akan bahas. Terus juga ada fenomena ya
bumi itu datar ya, tak bisa berkata-kata ya, orang yang mendukung bumi datar. Pertanyaannya ya, ini mengapa di era modern seperti sekarang ini ya masih ada orang yang menganggap bumi itu datar? Ada yang mau berpendapat? Saya Ustadz. Wih, Mbak Angel, silakan Mbak Angel. Karena pendapat saya, karena belum bisa membuktikan secara langsung atau secara empiris Ustadz. Orang tersebut belum bisa membuktikan secara langsung ya. Iya. Oke, bagus. Jadi sama seperti teman-teman ya. Gimana rasanya naik pesawat? Enak ya. Nggak percaya, saya takut gitu karena belum merasakan naik pesawat itu enak. Ya. Oke, jawaban yang bagus dari Mbak Angel. Oke. Ini pertanyaan pembuka. Baik, saya akan langsung masuk kepada materi hari ini. Ya, materi hari ini seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Berikutnya adalah terkait dengan sejarah teori pembentukan tata surya dan jagat raya ya. Awalnya ya, karena peradaban yang dulu terkenal itu mayoritas dari barat ya, yakni Yunani, maka orang Yunani pada waktu itu menyadari ya bahwa matahari dan bumi planet itu sistem yang berbeda. Dan ini kalau kita membaca sejarah ini berbeda dengan pendapat Mbak Nurul tadi ya, betul ya. Kalau Mbak Nurul tadi tata surya itu sistem yang terbangun matahari, bintang, planet dan beberapa benda-benda langit lainnya ya, termasuk asteroid ya, terus bulan dan lain sebagainya. Nah, awalnya mereka mengatakan bumi dan matahari ini pipih ya, pipih. Ya, pipih berarti kalau coba menunjukkan kalau bola itu bulat ya, nah, kalau dia pipih ya, agak trepes. Bidang datar namun ada bagian ya, seperti kira-kira seperti martabak ya. Martabak bulat ya. Oke. Terus sampai tahun ya, ini ya abad ke-19 sampai tahun 1960 perkembangan teori jagat raya ini terbagi menjadi dua kelompok besar ya. Sebelum Newton dan setelah Newton. Sebelum Newton meyakini ya, dua ini ya. Setelah Newton baru nanti akan muncul teori bahwa bumi dan planet itu berbentuk bundar gitu ya. Nah, lanjut masih ke sejarah ya. Sekarang pertama kali dari Kopernikus ya. Dia adalah Aristarchus. Dia mengatakan ya, untuk membuktikan pernyataan kebanyakan orang Yunani ya pada zaman dulu ya, dia mencoba menghitung sudut bulan ya. Nanti bulan, bumi dan matahari. Kebetulan pada waktu itu ya, bumi bergerak mengelilingi matahari dalam satu lintasan gitu. Dalam lintasan berbentuk lingkaran. Dan ini menjadi awal teori heliosentrik ya. Jadi heliosentrik ini berpusat kepada matahari. Jadi semua alam semesta ya yang ada di galaksi Bima Sakti itu seperti itu ya. Kemudian berkembang ya. Ini namanya gerak yang muncul ya, gerak yang muncul teori geosentrik kebalikannya. Ya, ini dari Ptolemy ya. Itu jadi bumi alam semesta ini berputar gerak terus ya, luas nanti. Dan teori heliosentrik ya, matahari merupakan pusat tata surya. Jadi tadi ada dua golongan ya, geo dan helio. Geo berpusat pada bumi, ya orang Yunani menganggap itu, dan yang kedua helio. Terus lanjut kepada pembuktian teori tadi ya, dari sejarah singkat. Yang pertama adalah teori dari Alexander Friedman. Ini terkait dengan teori Big Bang. Jadi awal mulanya ya, teori Big Bang ini adalah salah satu teori yang paling terkenal ya. Jadi satu benda, jadi alam semesta sebelum terbentuk itu menjadi satu materi yang memadat ya, sehingga unsur terbentuknya ini mengalami, karena semakin memadat kecil ya, komponen penyusunnya tidak bisa menahan berat, massa dan gaya yang ada di dalamnya, sehingga meledak begitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat ya, ini adalah titik awal.
Kemudian selama 380.000 tahun, kemudian dia mengalami kondensasi. Masuklah masa kegelapan. Ya, masa kegelapan di mana belum terbentuk planet-planet. Terus setelah 300 juta tahun kemudian, barulah materi-materi yang sudah mengalami kondensasi itu kemudian mulai memancarkan, ya, yang dia tidak terpengaruh oleh benda langit lainnya. Dia memancarkan cahaya, muncul cahaya. Makanya di langit kalau malam itu banyak bintang, ya, itu. Ya, bintang itu adalah ilustrasi seperti ini. Jadi tidak hanya matahari, bintang yang kita kenal, ya. Jadi bintang-bintang di luar sana jumlahnya tak terhingga. Terus kemudian satu juta tahun berikutnya, ya, baru muncul galaksi. Nah, nanti muncul sistem tata surya itu. Nah, jadi prosesnya lama sampai sekarang, ya, masih berkembang, ya. Jadi waktu dari awal terbentuknya ini adalah sudah jutaan tahun, ya, bahkan miliaran tahun, dan sampai saat ini juga berkembang terus. Jadi meluas. Itu adalah teori dari Big Bang. Nah, kemudian dari mana teori Big Bang ini kemudian kita turunkan dari bumi. Nah, tadi setelah mengalami kondensasi, ya, jadi benda kabut angkasa yang mengalami pembekuan kemudian mengeras, ya. Nah, ini kemudian dikaitkan dengan teori pembentukan bumi. Ya, bumi ini masih sama dengan planet homogen, ya, unsur penyusunnya belum mengalami pelapisan pada awalnya. Ya, sama seperti planet yang mungkin kita kenal, Saturnus dan lain sebagainya. Tapi bumi ini unik, gitu, ya. Nah, ada dua unsur, ya. Unsur yang massa jenisnya lebih berat dia akan turun ke bagian dalam. Ya, yang massa jenisnya lebih ringan akan naik. Seperti kira-kira ilustrasinya seperti minyak dan air, gitu, ya. Dia akan naik. Nah, barulah dia akan menyusun lapisan-lapisan itu. Ya, dan ini nanti akan terbentuk medan magnet bumi, ya. Makanya yang inti paling dalam itu panas, ya, bergerak terus berbentuk cair, lava, gitu. Nah, unsurnya ada 5, ya, inti dalam, inti luar, dan kerak bumi. Oke. Nah, berikutnya kita akan diskusi, ya, diskusi yang terdiri, ya, karena kita jumlahnya terbatas, ya, maka kita akan bentuk 3 kelompok, gitu, ya, 3 kelompok. Yang pertama nanti adalah teori pembentukan jagat raya yang mana yang menurut teman-teman bagus, ya, atau masuk akal di prediksi saya ini, gitu. Yang kedua, teori pembentukan jagat raya, karena kita adalah kampus pendidikan berbasis Islam, kita coba kaji berdasarkan aspek, ya, Quran, gitu, aspek Quran. Nanti silakan dikaji. Baik, supaya tidak memakan waktu lama, kita kelompokannya satu meja dengan teman kita, ya. Jadi Mas Hamzah, Mas Pitung, Mbak Angel, Mbak Dian, dan Mbak Rindu, Mbak Nurul, gitu, ya. Baik, saya kasih waktu, ya, 5 menit kira-kira. Silakan didiskusikan. Baik, nanti yang sudah selesai, ya, kelompok yang sudah, nanti kita akan tunjuk salah satu untuk mewakili kelompoknya menyampaikan pendapat di depan, gitu, ya. Apakah pendapat antar kelompok sama atau berbeda? Nah, ini namanya pendapat bebas, ya, teman-teman. Yang kedua, silahkan, ya, pertanyaan kedua ini, ya, dicari tafsirnya, boleh tafsir online, ya, kira-kira yang sesuai yang mana, ya, dihubungkan dengan yang ada di Quran, gitu. Oke. Ada kesulitan kelompoknya Mas Fitu? Lancar, baik, bagus. Mbak Rindu? Oh, belum ada, ya. Berikutnya kelompoknya Mbak Dian ini kelihatannya kok bingung. Ya, boleh dicari, ya, bebas, di googling aja. Kira-kira artikel mana yang sesuai dengan pikiran saya. Gitu.
Oke, saya kira waktunya cukup ya. Silahkan masing-masing ditunjuk ya. Yang pertama akan diawali oleh kelompoknya Mbak Angel. Sudah siap belum, Mbak? Belum siap, Ustaz. Belum. Oh, yang sudah siap adalah kelompoknya Mas Fitu. Silakan Mas Fitu maju ke depan untuk menyampaikan pendapat ke teman-teman. Ya, teman. Boleh dibawa buku catatannya, nggak apa-apa. Jadi menurut pendapat saya, teori pembentukan jagat raya yang paling benar adalah teori Big Bang, karena menurut saya di sini yang saya baca Ya, menyebutkan 6 tahapan penciptaan langit dan bumi dan juga disebutkan dalam Al-Quran. Nah, kitab Al-Quran ini menjelaskan dalam ayat yang mengandung fi sitati ayam atau dalam 6 hari. Ukuran lama masanya yang disebut sebagai hari atau ayam tidak dirinci dalam Al-Quran. Nah, yang saya percaya adalah teori Big Bang, Ustaz. oke, bagus. Ada yang jawaban yang berbeda ya mungkin nanti atau yang sama. Baik, kita kasih plus untuk Mas Vito. Berikutnya kelompok berikutnya silakan. Kelompoknya Mbak Dian. Ya, silakan. Yang B, Ustaz. Ya, maju disampaikan. Apa alasannya? Ya, silakan maju di depan, nggak apa-apa. Boleh dibawa catatannya, Mbak. Mohon disiapkan untuk kelompok berikutnya ya. Ini kelompok Mbak Nurul dan Mbak Rindu. Silakan Mbak Dian, nggak apa-apa. Namanya pendapat tidak ada yang salah ya. Jadi semuanya benar. Tergantung kita memposisikan mana pendapat yang paling tepat menurut pertimbangan yang kita lakukan. Ya, nggak apa-apa, silakan. Oke. Atau bahkan sama pendapatnya. Ke depan Mbak Dian. Jadi saya dan Mbak Angel jawab yang pinggir Ustadz. Wong B dulu, boleh silakan. Nggih. Jadi Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 mengatakan langit dan bumi awalnya bersatu sekitar 12 sampai 20 miliar tahun lalu. Ledakan pada hakikatnya adalah pengembangan ruang yang dalam surat Az-Zariyat ayat 47 disebutkan Allah Subhanahu wa taala kuasa meluaskan langit. Kata Profesor Thomas Jamaluddin ketika dihubungi oleh tim hikmah detik.com. Oke, berarti sepakat ya dengan pendapat yang disampaikan Mas itu tadi ya, jawaban yang pertama tadi. Ada korelasinya ya. Oke, baik, kita kasih plus untuk Mbak Dian. Berikutnya kelompok yang terakhir, siapa ini yang mewakili, Mbak Rindu atau Mbak Nurul? Silakan. Ayo maju ke depan, enggak apa-apa. Silakan, Mbak. Oke, Mbak Rindu silakan maju seperti Mbak Dian. Oh, masih bingung. Ayo, nggak apa-apa, silakan dibawa aja jawabannya ya. Oke. Ya, dibawa bukunya boleh. Dari pertanyaan yang A, ini saya lebih yang paling benar itu menurut saya dan teman saya Nurul, teori Big Bang, Ustadz. Karena sama ya, Big Bang. Karena ada banyak bukti yang mendukungnya, Ustadz. Kemudian yang B, di sini surat Al-Anbiya ayat 30. Nah, kita akan mengerjakan kuis ya melalui Quizizz. Jadi silakan dibuka quizizz.com. Ya. Quizizz.com. Kita akan coba mengasah kemampuan kita secara bersama-sama. Ya. Kita akhiri untuk kuis hari ini ya. Kita kembali ke slide hari tadi. Nah, baik teman-teman semua. Tadi kita sudah belajar apa? Ada yang bisa memberi pelajaran hari ini untuk kita bersama?
Ya, wow, yang betul 100 tadi ya. Keren. Silakan, Mas Bagindas. Tadi kita belajar berbagai teori pembentukan bumi. Ya, disampaikan. Jadi yang saya kutip di sini, ya bumi itu berasal dari suatu gumpalan kabut raksasa yang meledak. Ya. Lalu kemudian dari ledakan tadi itu membentuk galaksi dan nebula. Nah kemudian nebula membentuk galaksi Bima Sakti beserta sistem baru. Oke, bagus, tepat sekali. Sepakat dengan pendapatnya Mas Baginda? Sepakat. Oke, bagus. Kita kasih plus ya. Nah, bisa menyimpulkan. Ada lagi berikutnya? Saya Ustadz. Oh ya, Mbak Dian, silakan. Izin menambahkan nggih Ustadz. Ya, boleh. Jadi saya menambahkan tentang tahap proses pembentukannya Ustadz. Jadi yaitu mulai dari awal bumi terbentuk, diferensiasi sampai bumi mulai terbagi ke dalam beberapa zona atau lapisan. Bagus. Ya ini ada inti dalam, inti luar, mantel dalam, mantel luar, Ya. dan kerak bumi Ustadz. Bagus sekali. Melengkapi dari pendapatnya Mas Baginda tadi ya. Oke, Mas Hamzah Baginda. Bagus. Baik, saya kira teman-teman sudah cerdas semua ya, bisa menyimpulkan, mengerjakan kuis. Nah, ini yang sudah kita pelajari tadi. Berikutnya ya, sebagai tindak lanjut pada perkuliahan hari ini ya, silakan teman-teman, nanti akan saya bagi ya kebijakan Kementerian Pendidikan ya, saat ini terkait dengan CPL ya. Apa itu CPL? Tahu? Capaian pembelajaran lulusan. Nah, karena saat ini kita masuk kepada kurikulum Merdeka ya, nanti akan saya bagi filenya. Kemudian teman-teman silahkan dicari ya CPL yang berkaitan dengan mata kuliah proyeksi bumi. Dicari. Cuma mencari saja. Kira-kira saya ketemu kelas rendah 2 CPL ya. Nah, kelas tinggi 3 CPL misal seperti itu. Nah, pekan depan coba disampaikan di ruang kelas kembali. Gitu ya. Ada pertanyaan terkait dengan tindak lanjut dari ini? Sudah. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9 lebih, waktunya pembelajaran selesai. Mari kita cukupkan dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya pribadi mohon maaf kepada teman-teman apabila dalam perkuliahan hari ini ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih, tetap semangat untuk tatap muka berikutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.